Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, nomor pokok mahasiswa 193700008 dari program studi psikologi. Tanahku yang ku Oke, menurut teman-teman, apa nih psikologi komunikasi itu? Ada yang tahu? ku hargai. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi komunikasi yang berjudul Komunikasi Politik. Oke teman-teman, tapi di sini saya tidak akan bahas tentang psikologi komunikasi, melainkan akan bahas tentang komunikasi politiknya. Oke, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tentang komunikasi politik. Yang pertama di sini ada pengertian politik. Pengertian politik berasal dari bahasa Yunani, politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang bersangkutan, atau berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses dan pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat. Di antara lain berwujud proses pembuatan keputusan atau tindakan dari suatu kelompok individu untuk mengenal suatu masalah khususnya dalam masyarakat atau suatu negara. Baik. Yang kedua, ada pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah fase tertinggi komunikasi dan menyeluruh atau komprehensif. Karena proses komunikasi politik melalui fase-fase mulai dari komunikasi intrapersonal, antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang kompleks dan multi komunikasi. Oke, komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur antara lain. Yang pertama, komunikator politik. Yang kedua, pesan politik. Yang ketiga, saluran atau media politik. Keempat, sasaran atau target politik. Kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik. Kemudian ada ruang lingkup komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator, pesan-pesan politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan efek komunikasi politik. Selanjutnya ada tujuan komunikasi politik. Tujuan komunikasi politik berhubungan dengan pesan politik yang akan disampaikan, yaitu informasi politik, membentukkan citra politik, membentukkan public opinion atau pendapat umum, dan menjawab pendapat atau tuduhan lawan politik. Baik, tujuan komunikasi politik ada beberapa, itu dari menurut Arifin 2003 ya. Terdapat tujuan komunikasi politik. Yang pertama, membangun citra politik. Yang kedua, membentuk dan membina pendapat umum. Ketiga, ada mendorong partisipasi politik. Nah, selanjutnya ada dampak komunikasi politik. Yang pertama, dampak kognitif, yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikasi khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Dampak yang timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas sosial dan politik. Yang kedua ada dampak afektif, yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Ada 3 dampak komunikasi politik yang timbul, yaitu pertama, komunikasi bisa memperkuat nilai komunikasi politik. Kedua, komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut. Ketiga, ada dampak konatif atau perubahan perilaku. Oke, yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi politik yang diterima dan komunikator politik. Selanjutnya ada strategi komunikasi politik.
Yang pertama itu ada goal and goal, yang keempat ada taktik, kelima anggaran dan waktu, keenam ada evaluasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya ilmunya teman-teman. Baik, jika teman-teman ingin lebih mengetahui apa itu psikologi komunikasi, yuk kita silahkan masuk ke psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.